anak-anak, nice day. Jumpa lagi dengan Bu Alfi. Kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Simak baik-baik ya anak-anak, semangat. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. Simak baik-baik ya anak-anak. Di sini ada sebuah cerita teks pendek. Bu Alfi akan membacakan. Judulnya, Memetik Jambu di Rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, dari teks pendek ini kita ketahui ya, inti dari bacaan ini yaitu Udin dan teman-teman, ada Beni, untuk mengajak ke rumah Udin. Nah, mereka memetik jambu. Bersama-sama mereka riang gembira. Dari cerita ini terdapat beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Kita untuk menjawabnya bisa memahami dengan seksama, dengan cermat cerita teks pendek ya anak-anak. Jawabannya yang dilakukan Beni dan teman-teman adalah memetik jambu. Nomor 2, siapa yang ikut bermain di rumah Udin? Yang ikut bermain tadi ada Beni. Kemudian ada Lani. Dan ada Edo dan Siti. Yang ketiga, di mana Beni dan teman-teman memetik jambu? Nah, tadi di dalam bacaan sudah ada. Mereka memetik jambu di rumah Udin. Dari judulnya pun juga sudah jelas di anak-anak. Oke, kita lanjut nomor 4. Bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu? Yang pertama, Udin memanjat pohon jambu. Kedua, Beni memetik jambu menggunakan galah. Ketiga, Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Kemudian nomor 5. Apa yang digunakan Beni untuk memetik jambu? Kita bisa melihat dari teks pendeknya. Kita cari lagi. Oh, di sini ada Beni memetik jambu menggunakan galah. Seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, kita akan belajar mengelompokkan benda-benda sekitar berdasarkan wujudnya. Kemarin wujud benda ada 3 ya. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Kita di sini akan membahas benda padat atau bukan padat. Benda padat dan benda bukan padat termasuk benda mati. Benda-benda itu tidak hidup ya anak-anak. Ciri-ciri benda padat adalah bentuk dan ukurannya tetap. Tidak berubah-ubah ya kalau benda padat. Nah, contoh benda padat di sini ada almari. Almari ini terbuat dari kayu dan ada juga kacanya. Ini termasuk benda padat ya anak-anak. Yang kedua ada buku.
Buku juga termasuk benda padat. Dan yang ketiga ada simpai. Simpai ini ada yang terbuat dari plastik dan ada yang terbuat dari kayu juga atau rotan. Nah, anak-anak itu termasuk benda padat ya. Untuk contoh benda bukan padat ada gambar sirup. Sirup ini termasuk bukan padat karena dia cair ya. Jadi ini termasuk benda cair atau benda bukan padat. Untuk yang kedua ada minyak goreng. Minyak goreng juga termasuk benda bukan padat. Dan yang ketiga ada susu. Susu termasuk benda bukan padat atau cair. Seperti itu, anak-anak. Oke, anak-anak. Selanjutnya, makna kosakata yang berkaitan dengan benda cair. Tadi kita sudah belajar benda padat dan bukan padat. Sekarang kita belajar benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, contoh benda cair adalah di sini ada air dan juga ada kopi. Coba anak-anak mencari tahu ada benda cair apa di rumah anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya mengelompokkan benda gas dan bukan gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan juga benda cair dengan tangan kita. Benda padat dan benda cair dapat kita sentuh. Nah, kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Iya anak-anak, kita bisa melihat gas ini di dalam balon. Balon bisa melembung karena di dalamnya ada udaranya, ada gasnya. Nah, selanjutnya pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Ya, pesawat kertas yang sudah kita buat kemarin, dia bisa terbang karena ada angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Namun, gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Iya anak-anak, jadi benda gas ini tidak dapat kita lihat dan tidak dapat kita sentuh ya. Tapi kita bisa melihat bukti nyata pada balon yang melembung karena ada udara di dalamnya. Dan kita dapat melihat dari pesawat terbang yang bisa terbang menggunakan angin ya anak-anak. Selanjutnya, keragaman benda di lingkungan sekitar. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Air dan gelas ini termasuk benda ya anak-anak. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain.
Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika masak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita ya anak-anak. Mulai dari kita bangun tidur sampai akan tidur lagi, pasti kita membutuhkan benda-benda. Dan benda-benda itu memiliki manfaat atau kegunaan yang bermacam-macam. Jadi, kita harus bisa menjaga benda-benda tersebut ya anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Kalian telah mengetahui nama-nama benda, wujud benda, dan kegunaannya. Kita akan mempelajari kembali. Simak ya anak-anak. Yang pertama, kata benda pensil. Wujud benda padat. Kegunaannya untuk menulis atau menggambar. Yang kedua, penghapus. Wujud bendanya apa anak-anak? Iya, padat. Kegunaannya untuk mengoreksi kesalahan dalam penulisan. Yang ketiga, pengharum ruangan. Wujud benda gas. Pengharum ruangan ini kita tidak bisa menyentuh dan melihatnya ya. Kita hanya bisa merasakan bau wanginya kan? Jadi ini disebut wujud benda gas. Kegunaannya untuk mengharumkan ruangan. Yang keempat, tas sekolah. Wujudnya padat. Kegunaannya untuk membawa buku dan peralatan sekolah. Yang kelima, air. Air termasuk wujud apa anak-anak? Iya, wujud benda cair. Kegunaannya untuk minum. Dan yang keenam, udara atau oksigen. Termasuk wujud benda gas. Kita tidak bisa melihat dan menyentuhnya. Nah, kegunaannya untuk bernafas. Sekian anak-anak. Oke anak-anak, terima kasih. Selamat menyaksikan dan memahami materi ya anak-anak. Semangat!